Orang politik bertemu untuk berbagi kekuasaan, itu sah, bukan untuk berbagi kekayaan. Saya ingin mengatakan, aku tak peduli siapapun, selama bisa menyelamatkan kapal Indonesia menghadapi kemungkinan krisis ke depan, kita ajak ngobrol. Selamat datang, Bung Budiman Sujatmoko. Selamat siang, Aduh, Bang Zulfan. Ini Terima kasih. luar biasa ya. Saya walaupun Bung sudah di berbagai podcast Ya, dan televisi ya. diundang untuk membicarakan tentang hasil pertemuan dengan Pak Prabowo. Prabowo, Ya, saya tetap merasa bahwa perlu mengundang. ya. Ya kan? Karena isi kepalanya ini belum selesai. Belum selesai. Belum selesai dikuras ya. Belum selesai dikuras. Mungkin yang baru dikuras itu baru 25%. Waduh. Masih ada 75% lagi. Apa yang ada di pikirannya Bung Budiman. Siap. Jadi saya ingin kira-kira memanfaatkan peluang 75% itu. Siap. Oke. Makasih. Ya. Jadi yang jelas bahwa hasil pertemuan Bung Budiman sama Pak Prabowo itu kan cukup ramai, cukup riuh. Siap, ya. betul. Sehingga ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang sedih dan ada yang berduka. Waduh. Yang nggak suka nggak ada nih. Ada suka, ada nggak suka juga. Ya kan, biasalah persepsi orang kan macam-macam. Boleh. Sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pikirannya kan. Atau kepentingan ya. Kepentingan. Ya. Nah, jadi begini, Bung. Ada orang-orang tertentu dari PDIP juga misalnya bertemu dengan Prabowo. Oke. Ya, saya melihat orang-orang ini itu berbeda dengan motivasinya Budiman Sujatmiko. Ya, ada orang terus terang ya. Apakah di PDIP ataupun di Golkar, di PAN, di P3, Nasdem semua kan banyak orang yang masuk ke dalam partai politik ini kan dengan latar belakang pedagang. Ya kan? Pengusaha, pedagang, kemudian masuk partai. Terpilih menjadi anggota DPR, berubahlah inisialnya, tidak lagi sebagai pengusaha atau pedagang, menjadi politisi. Ini yang kita sebut sebenarnya politisi karbetan. Kan gitu. Bukan soal usia, bukan ya, bukan. tapi soal ini ya, soal tua muda ada juga semua di situ. Nah, tapi kan saya itu sejak Bung Budiman mendirikan partai apa? PRD dulu. PRD. Ya, tahun zaman Orde Baru itu. Zaman Orde Baru itu kan buat saya itu luar biasa. Ya kan? Walaupun saya masih kategori aktivis, tapi saya menikmati ada seorang anak muda dan beberapa kawannya mendirikan partai alternatif. Iya, waktu itu. Ya kan? Itu partai alternatif. Ya. Tidak mungkin orang membuat partai alternatif kalau tidak punya pemikiran alternatif. Harapannya begitu. Ya. Dan tentu saja ada ideologi alternatif yang ditawarkan kan gitu. Nah, jadi motivasi Bung Budiman juga bertemu dengan Prabowo, saya melihatnya dari sisi itu. Oh ya. Ini adalah gerakan-gerakan alternatif. Itu kan dari sisi saya. Ya, ya. Anggapan ya. Anggapan. Nah, tapi bagaimana dari Bung Budiman sendiri? Ya, saya ini ketika tadi Bang Zulfan berbicara tahun 94, 95, 96 saat saya dan teman-teman membuat PRD, itu betul pada tingkat tertentu bisa disebut alternatif karena pada waktu itu kita menghadapi Orde Baru yang terobsesi atas nama persatuan, tapi membungkam kebebasan. Atas nama persatuan, tapi sebenarnya yang terjadi adalah persatean kalau istilah Bung Hatta. Bukan disatukan oleh ikatan bersama, tapi ditusuk oleh satu besi tajam atau satu bambu tajam ya, sehingga kemudian bangsa Indonesia kayak disate, kira-kira begitu. Nah, pada waktu itu saya dengan teman-teman ya perlu ada terobosan untuk menggalang supaya
Jangan persatuan, kita ingin ada persatuan berdasarkan kebinekaan. Harus dijaga kebinekaan itu sesuai dengan sloka kita kan, Bhinneka Tunggal Ika. Ketika pada waktu itu orang digiring untuk tunduk ya, untuk submisif terhadap Orde Baru, ya saya bikin terobosan dengan teman-teman begitu. Nah, hari ini saat kita sudah 23 tahun menikmati kebebasan demokratis, ya, ada hal-hal yang menurut saya melihat juga ada ancaman yang lain. Kalau ancaman yang dulu adalah ketidakmerdekaan berpikir, ya, karena adanya persatuan itu tadi, sekarang ancamannya kebebasan yang sangat luar biasa ini, saya melihat jika tidak dikelola dengan platform baru, jika tidak dikelola dengan hikmah kebijaksanaan, ya, dari pelaku-pelaku politik, tanpa menemukan platform dan tanpa diingatkan lagi dengan komitmen bersama kita sebagai bangsa, di mana di lain pihak negara bangsa Indonesia ini sekarang ini baru saja lolos dari gelombang besar pandemi, dan kemungkinan juga akan menghadapi badai-badai berikutnya yang tidak kalah dahsyat dan bahkan bisa menghancurkan negara bangsa Indonesia. Kalau jika tidak dikelola, maka kebebasan yang dulu saya dan teman-teman perjuangkan akan berdampak negatif. Sebagai orang yang pernah berjuang untuk kebebasan, dulu saya punya tanggung jawab moral, merasa punya tanggung jawab historis. Nggak ada sih yang ngasih saya tugas, tidak ada yang ngasih saya SK kamu harus jaga persatuan, tidak ada. Tapi cukuplah saya sebagai pemilik KTP negara Indonesia dan pemilik paspor Indonesia, ya, dan mudah mendapatkan hak maupun menjalankan sebagian kewajiban saya berkepentingan bahwa Indonesia hari ini di tengah kebebasan yang sudah kami perjuangkan dulu tetap bersatu, sehingga kita bisa ada hasil dari tahapan-tahapan yang ada dalam kepala saya, setidaknya bisa salah bisa benar, yang menurut saya ini harus dilalui. Karena begini Bang Zulfan, saya ini punya obsesi, 5 obsesi. Kalau nggak salah saya pernah ngomong di mana ya, saya lupa. Obsesi saya tentang kebebasan pertama. Karena itulah saya dulu berjuang melawan Orde Baru kan. Obsesi saya kedua adalah kesetaraan. Karena itu saya berjuang untuk undang-undang desa. Hari ini obsesi saya yang ketiga adalah kemajuan Indonesia. Nah, kemajuan hanya mungkin ketika kebebasan, kesetaraan itu dan kemajuannya ditaruh dalam persatuan Indonesia. Kenapa saya katakan persatuan nasional? Karena kita pernah terbukti 1 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, saat kita berhasil mempersatukan potensi-potensi positif bangsa, ketika kita menghadapi cobaan terpaan akibat pandemi COVID-19, ketika salah satunya Pak Prabowo Subianto yang baru saja dikalahkan oleh Pak Joko Widodo dalam Pilpres 2019 2 kali, bahkan pada 2014 juga, bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, dan pada akhirnya tercipta konsolidasi politik nasional yang cukup kuat, sehingga saat diterpa pandemi luar biasa, Pak Jokowi menganggap itu adalah cobaannya terberat selama menjadi presiden, bisa dilalui tanpa melakukan tindakan-tindakan ekstrim seperti lockdown, sebagaimana dianjurkan oleh banyak pihak termasuk WHO. Tapi kita bisa lalui itu dan kemudian bisa menangani secara teknis problem-problem teknis yang berkaitan dengan pandemi, justru karena problem politisnya sudah diselesaikan oleh Pak Jokowi dengan mengajak Pak Prabowo masuk ke dalam. Berkaca dari pengalaman persatuan nasional seperti itu menghadapi cobaan yang sangat berat, sementara saya melihat ada kemungkinan-kemungkinan di masa depan yang tidak terlalu lama akan ada guncangan-guncangan lagi, ya mungkin tidak harus pandemi, tapi guncangan ekonomi, ya, guncangan perang, guncangan geopolitik, geoekonomi yang bahkan sekarang ini akan mengancam pada sampai guncangan krisis
pangan dunia. Ya. Dalam keadaan seperti itu, saya ingin persatuan nasional ini diteruskan sehingga demokrasi bisa secara leluasa memberikan kebebasan kepada pemerintah dengan memberikan dukungan yang besar pada pemerintah yang menang nantinya untuk menyelesaikan tinggal masalah lama maupun juga mengantisipasi goncangan-goncangan yang saya katakan bisa muncul dengan skala Richter yang tinggi juga, begitu Bang Zulfan. Jadi kan kesannya begini, ini kan tadi apa yang disampaikan cukup strategik ya, gitulah. Dengan ini kan konseptual sekali. Kemudian betul. Langkah-langkah strategisnya dilakukan. Nah, sementara kan orang menangkap. Ini kunjungan Budiman ke Prabowo ini kan sangat praktis. Satu, saya yang sempat saya ini, wah ini Budiman kecewa karena dianggap sudah sebagai inisiator undang-undang pedesaan, tapi tidak jadi menteri pedesaan kan gitu. Itu anggapan lah biasa lah, ya kan? Seperti saya bilang pembukaannya tadi. Nah kemudian bahwa Budiman tidak diangkat menjadi menteri, misalnya kan, padahal harapannya untuk ingin menjadi menteri kan gitu-gitu, pikiran-pikiran seperti itu. Nah, dan ketiga orang sudah berpikir Budiman ini tidak mendukung Ganjar, ini mendukung Prabowo sebagai capres. Nah, itu kan persepsi orang. Tapi kan bisa jadi yang ini karena ini tahun-tahun capres kan, pasti arahnya ke sana semua. Orang tidak menangkap lagi, tidak membahas lagi apa yang menjadi motivasi awal itu, Mas. Pertama begini, menjelaskan satu masalah besar dan kemudian ditelisik motivasinya yang sebenarnya tidak jahat, tidak melanggar hukum. Bagi saya orang seperti itu berpikir dalam semesta berpikirnya bahwa seolah-olah semua kegiatan itu jika punya motivasi, itu pasti dimasukkan untuk tujuan-tujuan buruk. Vested interest ya. Hanya tujuan-tujuan sempit, tujuan-tujuan buruk. Sebagai seorang praktisi politik, tentu mata uang dalam tanda kutip yang diinginkan setiap orang praktisi politik adalah kekuasaan, kepemimpinan, dan itu wajar-wajar saja. Wajar dong. Kalau Anda berpolitik dan Anda tidak ingin berkuasa, ya jadi aktivis saja kan kira begitu ya. Jadi harus ditegaskan bahwa motivasi kekuasaan itu tidak haram dalam politik. Tetapi bagaimana meletakkan motivasi kekuasaan, kepemimpinan ya, itu dalam kerangka tujuan-tujuan yang lebih besar. Nah, debatnya di situ. Debatnya di situ. Sebab kita berjuang untuk demokrasi, saya setidaknya dari perspektif saya dulu, agar orang-orang yang punya niat baik juga punya kesempatan berkuasa, kan begitu? Jadi saya harus bersihkan dulu asumsi bahwa motivasi kekuasaan itu buruk. Harus saya pisahkan dulu. Yang buruk adalah kalau kekuasaan hanya untuk kekuasaan itu sendiri, atau apalagi hanya untuk kekayaan, gitu kira-kira begitu ya. Karena saya tidak percaya orang yang terjun politik itu harus meletakkan agenda kekayaan dalam agenda, nggak boleh. Tapi kalau ada agenda kekuasaan, harus kekuasaan yang menurut saya itu hanya mungkin dipakai untuk kesejahteraan kalau ada argumen-argumen yang sifatnya strategis yang sudah saya katakan tadi. Satu itu. Kedua, kalau berbicara kan orang tadi yang kritik pada saya itu seolah mempertanyakan moralitas, ya kan? Bagi saya sederhana saja. Saya belum pernah, dan tidak akan pernah mencuri dari Republik ini, begitu ya. Saya tidak akan pernah dan belum pernah mencuri dan belum pernah dihukum karena pernah mencuri. Saya belum pernah dihukum karena mencuri kan. Dan mudah-mudahan tidak gitu kira-kira begitu. Insya Allah. Ya mudah-mudahan tidak. Jadi menurut saya ketika Anda mempertanyakan orang yang tidak pernah dihukum karena mengkhianati agenda-agenda politiknya, ya sah-sah saja. Orang tidak boleh menghukum orang lain karena punya agenda kekuasaan. Dalam demokrasi sah-sah saja. Dalam otoritarisme itu jadi masalah kan? Dalam otoritarisme kalau Anda ingin berkuasa di luar penguasa yang ada, ya itu dihukum. Dalam demokrasi kan sah-sah saja begitu. Jadi menurut saya kritik tersebut tidak valid.
Kalau mempertanyakan motivasi kekuasaan. Kalau motivasi adalah harta, kekayaan, lebih tidak valid lagi, karena itu tidak pernah menjadi agenda saya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, dalam pandangan Bung ya, sosok Prabowo ini sebenarnya seperti apa? Karena kita kan gini, apapun kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Prabowo lebih dari Ganjar, Ganjar lebih dari Prabowo, ataupun Anies misalnya. Di antara mereka ada lebih kurang lah. Ya, pasti. Pasti lebih kurang. Cuman kan saya tidak ingin kita diskusi di sini hari ini membicarakan dengan 3 sosok. Ya. Tapi kan sosok yang kita fokus saja, pasti Bung kan melihat, mengikuti lah sejak pertama mendirikan PRD. Ya, betul. Itu walaupun secara tidak langsung maupun langsung itu sudah bersentuhan dengan Prabowo. Iya. Ya kan? Kita ingatlah ya kan, dengan berbagai isu-isu yang terjadi pada masa lalu. Nah, dalam pandangan Bung itu sosok Prabowo ini seperti apa sebenarnya? Sosok Pak Prabowo di mata saya adalah seorang tentara yang punya gagasan-gagasan dan membaca, seorang tentara yang membaca. Ya. Dan sebagai orang pernah menjadi komando pasukan elit, di mana di salah satunya adalah ada bagian Sandi Yuda, intelijen perang dan strategik juga tentunya. Seorang yang pernah terlibat atau pernah berkecimpung dalam dunia pasukan elit atau intelijen strategis adalah orang-orang yang menurut saya dalam hidupnya itu punya kemampuan melakukan analisis strategis di atas kertas maupun juga mampu menjalankannya di lapangan dengan segala kekurangannya, dengan segala negatifnya, dengan segala kelebihannya. Bagi saya, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang biasa berpikir kompleks, biasa berpikir dalam situasi krisis. Nah, di lain pihak, aktivis pun banyak ya. Bang Zulfan pernah jadi aktivis, pun terbiasa berpikir dalam kerangka konseptual, strategik, utuh, ya, secara konseptual, tapi juga mampu menurunkan itu semua menjadi tindakan-tindakan politik di lapangan yang kompleks dengan resiko-resiko yang sangat tinggi, bisa mengakibatkan kematian juga, mengakibatkan pemenjaraan, yang mana pun biasa menghadapi situasi krisis lapangan, ya, ketika diuber-uber misalnya gitu, ketika dicari-cari begitu. Bang Zulfan, dalam pengalaman saya lebih bisa ngobrol panjang dengan orang yang pola berpikir dan pola pengalamannya kurang lebih sama, meskipun ada di kutub-kutub berbeda. Meskipun ada di kutub-kutub berbeda. Karena pada akhirnya yang bisa menyebabkan orang berkelahi sebenarnya bukan kutub yang berbeda, tapi cara berpikir yang berbeda. Nah, di sini saya melihat bahwa tentu kita pernah berhadapan. Saya katakan juga pada waktu konferensi pers ketika bersama beliau ya waktu itu, seminggu yang lalu ya, saya katakan begitu juga. Tapi kalau kita lihat beberapa perkembangan politik dunia, saya ambil contoh negara seperti Rusia atau Brazil deh, 2 anggota BRICS ya sekarang ya. Itu 2 negara yang dulu pernah kuat, tapi kemudian decline cukup lama, dan kemudian mereka melakukan kebangkitan lagi. Kalau kita lihat 2 sosok pemimpin yang lahir untuk membangkitkan 2 negara itu, yaitu Rusia dan Brazil. Satu Putin yang seorang mantan intelijen, satu Lula. Lula yang mantan aktivis. Kedua tokoh ini berhasil mengangkat negaranya masing-masing dari keterpurukan. Saya pernah diskusi dengan Lula da Silva waktu beliau baru lengser. Saya nggak pernah diskusi dengan Putin, nggak pernah ketemu juga, tapi saya baca amati. Dan karena saya kebetulan pernah juga ditangkap 6 kali, jadi cukup paham cara berpikir interrogator saya, cukup paham cara berpikir intelijen, kira-kira begitu ya. Dan saya belajar cara berpikir mereka. Dan tidak terlalu susah untuk saya menyelami relung-relung pikiran mereka ketika saya proses 6 kali ditangkap itu. Dan saya yakin juga intelijen
juga tidak terlalu susah memahami relung-relung pikiran saya, karena tentu saja dokumen-dokumen kita pernah disita juga, pernah dirampas juga ya, mereka pelajari juga tentu saja bagaimana sih pola pikir Budiman nih, pola pikir anak PRD waktu itu kira-kira ya. Saya kira mereka punya dokumen yang lebih lengkap ya, bahkan mungkin dari saya sendiri. Mereka simpan. Di situ malah justru pengetahuan kita akan sesuatu, meskipun di kubu yang berbeda, itu justru membuat tiap pihak merasa nyaman. Karena aku tahu apa yang kamu tahu dan apa yang kamu mau, dan kamu tahu apa yang aku tahu dan apa yang aku mau. Dan kita pernah menguji apa yang kita tahu, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dari segi argumen, perencanaan strategis, mapping, sampai pelaksanaan di lapangan. Menghadapi situasi krisis pada waktu perjuangan demokrasi, ya, di mana kita berada dalam posisi yang berbeda kubu, kira-kira begitu. Dan tapi sekarang kita sudah mulai mengendap sebagai sebuah bangsa. Setelah 23 tahun reformasi, kita mengendap, kita sekarang sudah ada di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing, kadang pernah bersama, terutama pada waktu Bu Mega dan Pak Prabowo jadi pasangan Capres-Cawapres tahun 2009. Pernah juga posisi berbeda, pada waktu saya menjadi timnya Pak Joko Widodo, Pak Prabowo menjadi kompetitornya Pak Joko Widodo. Walaupun juga saya pernah berbeda juga dulu waktu zaman Orde Baru. Jadi kita pernah ada di situasi, pernah bersama, pernah berbeda, pernah bersama, pernah berbeda. Bagi saya ini adalah satu University of Life, universitasnya kehidupan politik yang hanya bisa kita ambil maknanya, kita ambil hikmahnya, kita ambil kesimpulan strategisnya. Dan kemudian bagaimana ini saya jadikan sebagai acuan saya, ya, untuk kemudian kita menghadapi situasi baru. Mari kita baca situasi baru. Ada nggak yang bisa kita kerjasamakan? Ada nggak yang bisa kita omongkan bersama? Dan itulah proses yang kami bicarakan dengan Pak Prabowo pada waktu saya bertemu beliau. Gitu. Tapi Bung, menarik ya. Saya melihat itu tadi karena Bung mengangkat persoalan dia pernah di apa tadi? Komandan Sandi Yuda. Kopassus ya. Kopassus, di dalamnya ada Sandi Yuda ya. Ada Sandi Yuda, kemudian ada intelijen dan macam-macam. Ada anti teror segala macam. Saya melihat mungkin itu salah satu yang membuat suara Prabowo pada 2014 tidak terlalu anjlok. Kan kita lihat. 2014 kan Prabowo 48%, Jokowi 52%. Itu luar biasa loh. 4% ya. 4% selisihnya. Saya kira kalau orang lain yang tidak mempunyai background seperti apa yang Bung bilang tadi, itu bisa 40. Bisa 60-40. Kalau tidak punya pemahaman atas lapangan ya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika tahun periode kedua 2019, Pak Jokowi itu lagi kuat-kuatnya. Incumbent, ya kan? Prabowo juga tidak terlalu anjlok. 46, 54 ya. Itu kan saya kira luar biasa juga. Hanya selisih dari periode pertama kedua itu sama selisih 2%. Artinya apa? Memang kekuatan-kekuatan figur ini ya di dalam membangun baik konsep yang komprehensif ataupun kemampuan bagaimana mengorganisir di lapangan itu luar biasa. Ya, dan itu nggak bisa diabaikan. Nggak bisa diabaikan. Nah, jadi ini menurut saya salah satu kekuatannya Prabowo di situ. Yang ini saya ingin ini menjadi bagian dari konsolidasi Persatuan Nasional yang saya sampaikan itu. Karena ada banyak contoh-contoh negara yang gagal untuk melanjutkan pemerintahan yang baik dikarenakan gagal melakukan konsolidasi itu. Saya ambil contoh Lula, Bang. Pak Lula da Silva periode kedua di Brasil itu approval rate-nya 80%. Waktu itu tertinggi dunia. Sekarang Pak Jokowi 90%. Namun ketika diganti oleh Dilma dan gagal melakukan konsolidasi, Dilma yang seharusnya meneruskan jatuh di tengah jalan. Jatuh di tengah jalan, gagal untuk menghimpun koalisi. Dan saya ada di sana itu waktu dia jatuh. Oh, ada di Brasil waktu itu, Bang Sulvan ya. Ya karena jauh di bawah 3% ekonominya Brasil. Ya. Tapi kemudian dijatuhkan kan di tengah jalannya. Saya ingin mengatakan bahwa jika keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi yang sudah dapatkan approval rate atau tingkat kepuasan 90% ini tidak didukung oleh kemenangan penerusnya dengan margin atau selisih kemenangan yang tebal, yang besar, maka saya khawatir
goncangan-goncangan yang akan timbul berikutnya akan mengakibatkan mudah retak pemerintahan itu atau mudah jatuh dikarenakan karena ada krisis, entah krisis perang, krisis pangan atau apapun namanya. Berkaca dari pengalaman pandemi di mana Pak Jokowi berhasil memisahkan yang politis dengan yang teknis, dengan menyatukan yang politis ke dalam pemerintahannya sehingga persoalan-persoalan teknis tidak dipolitisir waktu menghadapi pandemi. Saya berpikir pemerintahan berikutnya penerus Pak Jokowi karena PR-nya masih banyak ada 6 PR yang menurut saya secara konseptual itu harusnya diselesaikan. Ya. Apa aja tuh, Bung? Ini hasil diskusi saya dengan Pak Luhut waktu itu sebenarnya. Hilirisasi yang baru saja dimulai, digitalisasi baru saja dimulai, dekarbonisasi baru saja dimulai, konektivitas baru saja dimulai, dana desa baru juga dimulai, walaupun udah agak lama sejak tahun 2014, dan pendidikan sumber daya manusia. Tadi soal karbon itu menyangkut dengan EBT ya? Iya, energi baru dan terbarukan, Bang Zulfan. Ya, climate change segala macam harus transisi menuju energi baru dan terbarukan. Kalau kita lihat ke-6 agenda ini, Bang Zulfan, ini agenda yang membutuhkan pengorbanan luar biasa loh. Dari yang biasanya offline analog menjadi digital. Itu orang harus memutar budaya, menjungkir balikan bisnis, segala sesuatu rantai bisnis yang biasanya panjang tiba-tiba menjadi pendek sehingga akan ada banyak pihak yang terpelanting dari rantai yang panjang itu menjadi rantai yang pendek, ya kan? Orang beli makanan, beli apapun lah, orang kuliah tidak lagi offline tapi bisa online, ilmu pengetahuan bisa ada di mana-mana. Oke, itu kan memotong rantai pasok di dalam negeri katakanlah contohnya. Sementara rantai ini selama ini panjang dan setiap titik rantai itu kan ada manusia. Butuh makan, butuh minum, butuh mata pencaharian untuk keluarga mereka. Ini terpelanting. Ini pasti akan mengakibatkan problem-problem sosial. Jadi problem digitalisasi juga ada. Tapi kita juga harus ngejar itu. Konektivitas juga demikian. Ya, kemudian apalagi hilirisasi. Bagaimana kita mengatasi lapisan pebisnis atau yang disebut oleh Bang Sulvan Lindan tadi pedagang. Yang dengan ada hilirisasi, maka kasta pedagang akan dikurangi, Bang. Semuanya nanti akan menjadi kasta engineer, kasta prekayasa, kasta produsen, kira-kira gitu ya, lapisan produsen. Dan ketergantungan para pekerja dengan pengusaha itu, dengan pemilik perusahaan semakin kecil ya. Semakin longgar nanti. Semakin longgar. Pengusaha nggak butuh banyak buruh manusia karena ada digitalisasi / robotisasi, mekanisasi juga tentu saja. Sementara buruh juga belum ada tampungannya nih. Sistem sosial, perlindungan sosial kita bagaimana menghadapi jutaan lapangan kerja yang akan tutup karena sudah nggak butuh lagi manusia. Nah, ini soal-soal yang kalau nggak dikejar juga akan kita tertinggal. Kita akan menjadi negara terus berkembang. Nah, karena itu ini pasti ke-6 jalan itu akan menimbulkan dampak sosial tapi juga janji sosial yang luar biasa. Sementara janji sosialnya itu belum tentu datang dalam waktu cepat. Di lain pihak kita menghadapi bonus demografi 13 tahun ke depan di mana banyak anak muda produktif yang kalau sarana dan prasarana industrinya tidak mengakomodasi itu karena semakin kita lagi produsen banyak manusia produktif, tiba-tiba struktur industrinya tidak butuh manusia bahkan ingin mengurangi yang ada. Ya kalau kita kejar kita akan ketinggalan. Ini kan dilema seperti ini yang menurut saya setiap titiknya, setiap isunya mudah menjadi isu politik luar biasa yang bisa menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dan pada akhirnya bisa kepleset kalau salah urus menjadi problem-problem ideologis, problem-problem ancaman terhadap persatuan dan stabilitas dan juga ancaman pada kesejahteraan. Di sini saya butuh kepemimpinan politik yang punya legitimasi politik luar biasa. Nah, jadi kan saya melihat gini, Bu. Apa yang Bung sampaikan ini kan ya orang boleh bilang ideal ya. Sebenarnya itu tidak ideal. Tidak. Kalau kita lihat negara-negara yang sudah menjalankan itu kan ini hal biasa. Tetapi bagi kita, karena kita baru mau mulai, itu kita anggap masih ideal gitu. Ya betul kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi saya khawatir sekali kawan-kawan yang ingin maju sebagai capres dan cawapres ini tidak berpikir seperti itu.
Yang mereka pikir kita melanjutkan IKN, oke, nggak ada iya, masalah. itu pastinya. Silakan, itu kan memang Itu sudah pasti, kewajiban undang-undang ya. wajib. Kemudian infrastruktur itu juga nggak ada masalah. Tapi selain itu kan dia harus berpikir nih problematik politik, ekonomi dan sosial. Berikut di dalamnya ada budaya mental. Nah, ini kan harus dipikirkan kan. Global juga semakin menjepit, semakin memberikan banyak kita semakin sedikit pilihan sekarang ini. Iya. Ya kan? Kan ada konsekuensinya. Bagaimana tentang dedolarisasi BRICS, kita gabung BRICS atau enggak? Mungkin seperti itu, tema-tema seperti itu. Dan setiap keputusan itu pasti akan mudah sekali mendapatkan disrupsi atau gangguan-gangguan. Ya, bagaimana nanti kemudian Papua, kita tahu bahwa persoalan Papua bukan lagi persoalan yang sekedar bisa selesai dalam negeri, ada kekuatan-kekuatan luar yang ingin masuk segala macam. Ya, kalau saya tarik ke dalam khazanah Islam ya. Sebenarnya kan yang namanya khazanah fikih itu kan longgar. Oke. Ada juga seperti kaum Wahabi misalnya, fikihnya ketat sekali dan saya kira tidak bisa bergerak kita ini. Tapi kalau dalam konteks pendekatannya fikih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita kenal Sunni ataupun kita kenal Syiah misalnya, ini kan fikih longgar. Ya, betul. Ya, yang berkembang evolutif terus. Misalnya dalam fikih khazanah ini melihat Budiman ke Prabowo, halal atau haram, itu nggak ada urusan. Ini persoalan membangun silaturahim kan gitu. Menurut saya begitu ya. Kalau dipandang dari sudut itu kan selesai sebenarnya. Sebenarnya itu soal kalau dalam istilah Islamnya khilafiyah saja. Bung lebih tepat itu, khilafiyah. Ya, masalah-masalah khilafiyah jangan kita angkat menjadi persoalan syariat kan. Persoalan syariat, persoalan akidah apalagi. Lebih berat lagi ya. Iya. Seolah-olah ini hidup mati kan. Nah, jadi sebenarnya saya pengalaman begini, Bu. Pada satu situasi saya ingat sekali ya, kalangan Islam itu, ketika pertama saya masuk ke PDIP, saya dikecam habis. Ngapain lu Bung, itu marhenis, bau-bau komunis, segala macam lah. Tapi ketika saya sudah di dalam dan PDIP menang, itu mereka ingin komunikasi dengan Pak Taufik, dengan Megawati, melalui saya. Artinya saya bermanfaat buat mereka, walaupun dikecam. Nah, saya khawatir tuh begini nih, bahwa apa yang dilakukan oleh Mas Budiman dengan Pak Prabowo itu boleh jadi sekarang orang sinis, orang tidak suka. Tapi pada satu situasi nanti, untung ada Budiman yang buka komunikasi sehingga kita bisa kembali menjalin hubungan yang baik. Kan itu sebenarnya. Perbedaan politik itu lebih bukan karena soal jahat dan baik bukan soal moralitas itu, tapi soal ketidaktahuan dan ketidakpekaan. Ada yang sudah peka, ada yang belum peka, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Saya tidak mengatakan bahwa saya paling tahu, tentu saja tidak. Tapi saya mengatakan bahwa ini yang saya rasakan. Bahwa saya mencium ada sesuatu di mana kalau tidak ada konsolidasi nasional, persatuan nasional yang utuh, yang kuat di dalam kerangka demokrasi tentu saja, maka kita akan menghadapi goncangan-goncangan yang berat. Pak Jokowi sudah menunjukkan kok beberapa prestasi beliau itu karena beliau berhasil menjinakkan persoalan-persoalan politis. Dan memisahkan dari ancaman-ancaman ideologis bahwa perbedaan Pak Jokowi dan Pak Prabowo berkompetisi mereka itu tidak pernah bicara soal ideologi sebenarnya kan, dan itu wajar. Sudah selesai. Jadi menurut saya kenapa tidak memulai? Dan saya memanfaatkan saya yang bukan struktur partai dan dengan kelihatan kira-kira gitu saya bisa lentur gitu. Saya coba untuk membangun jembatan-jembatan yang menurut saya itu harus dibangun. Kita nggak bisa menjadi isolasionis, nggak bisa menjadi kaku, nggak bisa Bang Zulfan. Nggak maju-maju kita. Nggak maju-maju. Makanya kita saya ambil contoh kan, Muhammad bin Salman, Saudi itu kan puluhan Oh tahun. iya, ini contoh paling akhir. Dikekang oleh paham Wahabi kan. Betul. Sekarang dia justru melawan itu, sehingga Saudi sekarang terbuka. Betul. Nah ini luar biasa. Dengan Iran bisa bertemu, dengan Syria. Dengan Syria bisa bertemu, gitu kan. Dan bahkan mau bikin kerjasama strategis, aliansi kerjasama keamanan dan Iran. Itu unthinkable 5 tahun lalu tak terpikirkan. 5 tahun lalu tak terpikirkan. Andai pada waktu itu Pangeran Muhammad bin Salman tidak melakukan itu, ya akan jadi masalah. Saya tidak mengatakan bahwa saya MBS, tapi saya sangat memahami. Kira-kira saya juga terinspirasi jika Pangeran MBS tidak melakukan pencairan dengan Iran, pencairan dengan Syria. Saya kira persoalan sekarang akan jauh lebih rumit dalam konflik kawasan. Nah, saya melihat dalam konteks Indonesia, saya coba
Tadi konteks Brazil, konteks Indonesia, sosok Pangeran Muhammad bin Salman lah, kira-kira begitu ya. Iya, benar. Saya sebagai inspirasi, kira-kira begitu. Masih terbuka. Artinya kan selama dia masih berhubungan sama nilai-nilai kebaikan, Why not? kesempatan itu kan terbuka. Nggak ada masalah. Jadi itu kadang-kadang kita jangan mematok orang, ini nggak bisa lagi, ini udah selesai paten tutup. Padahal seandainya pemimpin Iran, jangan dengan Saudi, dia sudah pernah menghukum ulama Syiah gitu ya. Iya. Misalnya seperti itu. Atau orang Arab Saudi, jangan dengan Iran, dia pernah teroris dan pernah merepresi teman-teman Sunni kita, sahabat-sahabat Sunni kita di Iran. Misalnya kayak gitu ya. Wow, nggak akan selesai. Ya, ada kepentingan yang lebih besar. Iran juga nggak akan selesai. Kita pernah perang lama, ngapain? Itu juga menjadi pikiran kawan-kawan aktivis PRD dan kawan-kawan 98. Ketika diajak Prabowo masuk ke dalam Gerindra, mereka semua banyak yang bergabung. Sebagian karena ya. pikiran itu sebagian. Sebagian. Kita kalau persoalkan terus ini penculik, ini enggak selesai. Mari bersama-sama bangun negara dengan berbagai perbedaan-perbedaan tadi kita bisa bersama-sama. Gak ada masalah. Sejauh tidak punya agenda memporak-porandakan Indonesia ya. Mengubah dasar negara, bentuk negara itu kita enggak. Sama satu lagi, sejauh mau melanjutkan program-program Pak Joko Widodo yang sudah dapat approval rate 90%, kira-kira begitu kan? Dan saya kira Pak Jokowi ini kan membangun negara ini bukan pakai uang pribadi. Bukan. Uang APBN, ada pinjaman, ada uang rakyat lewat pajak segala macam. Betul. Kalau kita ini mangkrak kan bahaya sekali. Kita tidak punya gini, ngerem aja dikit apa yang dilakukan Pak Jokowi, ngerem aja dikit, itu sudah kehilangan momentum. Iya. Makanya saya khawatir sekali kalau kemudian ada situasi memaksa force major karena situasi global, kita dipaksa ngerem karena ada krisis pangan. Walaupun nanti yang ngerem bukan cuma Indonesia, akan banyak negara di dunia. Oke, semua yang ngerem. Ya pasti penumpang Indonesia ini yang bisa kebentur-bentur kan, bisa guling-guling, muntah-muntah di bis Indonesia, di kapal Indonesia katakanlah begitu. Dan dalam keadaan gitu kan harus ada kekuatan luar biasa yang menjadi awak bus untuk kompak meyakinkan bahwa kita baik-baik saja atau setidaknya kita akan baik-baik saja. Bahwa sekarang ada yang muntah, ada benturan kepala dengan bangku di depannya karena ngerem mendadak. Kita akan baik-baik saja. Ini bukan karena supaya ugal-ugalan, tapi karena tiba-tiba ada tsunami di depan kita, misalnya seperti itu. Ini soal-soal seperti ini yang kalau kemudian tidak diantisipasi sejak awal, ya. Karena gini Bang Zulfan, saya ini agak terbiasa dari dulu ya, berpikir kerangkanya besar dan kemudian coba saya turunkan dalam kerangka praktis. Saya selalu meletakkan tindakan politik saya dalam kerangka itu. Dalam kerangka itu, waktu saya jadi aktivis, waktu saya bikin undang-undang desa, dalam kerangka itu. Pun sekarang hari ini ketika saya bicara persatuan nasional, saya dalam tanda kutip, makanya saya sering datang ke podcast ya. Ada yang skeptis, ada yang mendukung, ada yang memaklumi. Saya datang. Ya, saya datang. Ada yang mau menjebak dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya datang. Kenapa? Bagaimana Anda bisa menjebak dengan pertanyaan-pertanyaanmu? Karena bahkan apa yang kamu pikir sebagai sebuah jebakan pertanyaan, itu pun sudah saya pertimbangkan. Kira-kira begitu. Ya. Ya. Jadi saya melihat tadi kan kehadiran figur-figur ya. Misalnya Bung tadi menyebut Putin, ada Lula, mungkin termasuk juga Xi Jinping ya. MBS, Iran, Saudi. Presiden Iran siapa namanya Ibrahim Raisi ya. Dan MBS misalnya. Dan Presiden Syria juga menurut saya Bashar Assad itu orang-orang luar biasa. Nah, kita juga melihat ada kalau tokoh-tokoh lebih lama lagi, ini kan seperti misalnya Ho Chi Minh dan juga Deng Xiaoping kan. Itu kan orang-orang yang luar biasa. Orang luar biasa. Mampu mengatasi krisis. Dan yang Deng Xiaoping mungkin kalau dalam Islam sudah disebut kafir itu. Kenapa? Ya, kalau tahun 78 dia melakukan modernisasi Cina. Oh ya. Iya kan dianggap mengadopsi kapitalisme. Iya. Iya kan? Sekian amen ya. Enggak, waktu dia mengadopsi kapitalisme. Ya, ambil alih dari kelompok 4 itu. Iya, ambil kelompok 4 yang keras itu. Kemudian dia melakukan liberalisasi ekonomi, bisa dianggap ini udah murtad nih jangan-jangan yang shopping. Tapi dia melakukan itu. Maka dia bilang, aku nggak peduli kucing warnanya apa, yang penting bisa nangkap tikus kan kira-kira begitu. Saya ingin mengatakan, aku tak peduli siapapun selama bisa menyelamatkan kapal Indonesia menghadapi kemungkinan krisis ke depan, kita ajak ngobrol. Kenapa tidak? Gitu. Rasional kan? Sangat rasional. Akal sehat dan rasional. Itu yang kita perlukan sekarang kan. Nah jadi yang paling dekat Bung ya, yang paling dekat dengan kita ini kan Mahathir. Kita ingat. Krisis tahun 98. Ya. Mahathir itu kan termasuk mungkin ya salah satu yang dia agak nggak suka dengan kabinet anggota-anggota kabinetnya ketika mereka
lebih cenderung ikut apa maunya IMF seperti Indonesia. Kan kita ikut maunya IMF. Semuanya. Pokoknya terserah IMF. Tapi kan Mahathir tidak. Dia jaga. Ya kan? Ya. Oke, kita ikut tapi kita yang ngatur. Ya. Sehingga waktu saya tahun 99 datang ke Malaysia, ketemu dengan BPPN Malaysia misalnya, dia bilang, "Loh, kami jual itu tulang. Kalau kalian Indonesia yang kalian jual tuh daging." Sehingga ketika nanti terjadi perubahan, ya, perusahaan-perusahaan yang bagus-bagus, maaf aja lah, seperti BCA, kebun-kebun sawit kita, kemudian termasuk satelit kita Indosat misalnya, dan lain-lain yang kita jual itu kan semua daging itu. Yang kita jual 3 juta, sekarang harganya puluhan juta. Ya kan? Yang nggak mungkin juga kita bisa beli lagi. Nah, jadi maksud saya bahwa perlu ada orang-orang seperti itu. Dan terus terang saya satu sisi ya, walaupun tidak terlalu persis sehebat Bung Karno, tapi Jokowi ini punya keberanian. Modal untuk kita tidak selalu ikut maunya asing, maunya Barat, maunya negara adik kuasa. Itu kan modal. Kalau modal ini nggak ada, bagaimana kita membangun bangsa ini kan? Nah, itu dia. Dalam keadaan krisis seperti ini, kita butuh orang-orang yang inovatif, orang-orang melakukan terobosan. Dan siapapun yang merasa bahwa bisa punya gagasan-gagasan terobosan inovatif, harusnya ngomong bareng, nongkrong bareng. Bukan cuma sekedar saya dan Pak Prabowo, banyak saya tahu. Saya tadi di WA oleh Bung Fahri Hamzah. Tadi WA saya. Sahabat kita. Sahabat kita. Harus mulai sesuatu, dia bilang. Ya. Aku bilang, harus memutus rantai kebencian untuk menatap masa depan, saya bilang gitu. Ini harus dimulai, Bung Budiman, dia bilang gitu ya. Dari WA saya untuk itu. Ya, mulai dari kejujuran lah ya. Ya. Kejujuran hati, kemudian kita bisa terus bersatu. Betul. Tapi Bung, ini saya bukan ingin menjebak. Ya, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi pasti orang pikir ini Budiman mau dijebak kan gitu. Oke, enggak. Apapun, kalau sekarang kan orang kepingin tahu. Ya, ada 3 calon presiden. Kalau saya kira Bung bisa melakukan semacam analisis lah, ya. Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies. Saya sudah sering itu menganalisis mereka. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kan lain kalau Bung Budiman yang bicara dengan dibandingkan saya. Ya, benar. Ya. Gimana? Terhadap 3 mereka itu. Iya, saya pikir ketiganya ini gini ya. Yang tangkap kesan pertama ya, Anies seorang intelektual, pengajar. Pastilah dia PhD kan? Ya, artinya memang latar belakangnya situ. Pak Ganjar lebih kepada populis leader, pemimpin yang pendekatannya populis. Pak Prabowo lebih kepada seorang strategic maker. Saya melihat ketiganya punya kekuatan seperti itu. Jadi itu kekuatannya. Kelemahannya, ya Pak Anies dalam mata saya mengalami kesulitan untuk menerjemahkan ide-idenya ke dalam policy, bukan sekedar program ya. Kalau policy bukan sekedar program. Kalau program bisa aja bikin ini, bikin itu ya. Aktivitas. Policy itu kan menggabungkan antara aktivitas dengan konsep strategis, kemudian ditaruh di mana sebagai sebuah keputusan. Nah, di situ dia sering ambigu lah, kira-kira begitu. Pak Prabowo adalah karena bagaimanapun juga meskipun sudah lama nggak di militer, bagaimana juga seorang militer itu biasanya orientasinya adalah hasil. Orientasinya hasil. Ya, sehingga kemudian orang mengkhawatirkan apakah ada proses dialog ketika, apalagi kemudian misalnya dia jadi presiden, ada situasi krisis, ya tentu ada pilihan-pilihan tersendiri bagi seorang militer ya. Untuk apakah nanti akan ada ruang dialog. Pak Ganjar sebagai seorang populis leader, kritik atau kekurangan barangkali pendekatan teknokratisnya kurang. Pendekatan teknokratisnya kurang. Yang mana memang kita butuh juga pendekatan yang lebih teknokratis ke depan, bukan sekedar populis begitu ya. Ini penting. Jadi makanya ya masing-masing ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, Indonesia ini butuh seperti apa? Sebenarnya ada yang bisa menggabungkan semuanya, kriteria-kriteria yang saya sebut sebagai pemimpin-pemimpin yang bisa menggabungkan teknokrasi dengan kerakyatan. Pemimpin-pemimpin yang bisa menggabungkan antara
strategic thinking dengan democratic engagement, dialog-dialog demokratis yang bisa menggabungkan antara ide-ide besar dengan kebijakan-kebijakan di level tengah, ya, yang kemudian bisa menyambungkan antara yang jangka pendek dengan yang jangka panjang, ya kan? Bukan langsung dari bukan dari ide langsung ke program, nggak bisa, harus kebijakan dulu, ya. Apa yang, ya, kepemimpinan yang down to earth futurist, penyongsong masa depan yang membumi, yang itu dimungkinkan karena ada teknologi hari ini. Dan kita harus memeluk itu, kita harus melakukan partisipasi itu, kita harus mengajak itu. Namun karena di lain pihak karena itu 6 yang saya sebutkan tadi, hasil saya diskusi dengan Pak Luhut waktu itu beberapa waktu yang lalu, menarik: digitalisasi, dekarbonisasi, connectivity, dana desa, kemudian hilirisasi dan pendidikan. Jika ke-6-nya itu konsisten dilakukan, maka kita bisa mengatasi ini. Nah, pertanyaannya adalah, pasti ini 6 hal ini tidak bisa selesai dalam 5 tahun ke depan. Iya. Pasti tidak akan selesai. Terus apa yang bisa memungkinkan ini semua selesai? Sementara setiap jalan itu butuh pengorbanan, pasti akan menghasilkan konflik dan kritik dan resistensi. Apa? Menurut saya persatuan. Persatuan sebenarnya yang dalam pengertian saya adalah persatuan antara yang teknokratik dan populis dengan yang strategic thinking, dengan dialogis. Itulah menurut saya kepemimpinan yang membumi dan menyongsong masa depan. Teknokratik iya, kerakyatan iya, berpikir strategis iya, dialogis iya. Artinya kesimpulannya kan begini, seandainya tiga figur ini maju sebagai capres, ada di antara mereka salah satu yang menang, mungkin semuanya diajak bergabung dalam kabinet dan pemerintahan. Asumsinya itu bahwa itu sudah menang. Ya. Menjalankan pemerintahan. Ya. Tapi kan sebelum menjalankan pemerintahan, Bang Zulfan, ada namanya sebelum exercising the power, sebelum menjalankan kekuasaan kan ada namanya winning the power. Bagaimana merebut kekuasaan itu. Soal merebut kekuasaan dan perolehan angka suara dalam pemilu, prosentasenya itu menunjukkan legitimasi yang besar. Bahwa beda 2% saja sudah menang, itu bisa-bisa saja. Bisa saja tetap dilantik sebagai presiden toh. Lula aja kemarin ikut pilpres lagi, beda tipis dengan Bolsonaro, 1%, menang 1%. Tentu menang, tetap saja dilantik walaupun beda 1%. Tapi menurut saya ini sangat rentan, sangat fragile, sangat rapuh untuk sebuah tindakan-tindakan drastis. Presiden Indonesia 2024 sampai 2029 harus banyak melakukan tindakan-tindakan drastis akibat dari tuntutan yang ada maupun dari problem yang ada, dari agenda yang ada maupun problem yang ada. Tindakan drastis untuk kita survive, untuk kita selamat, tindakan drastis juga untuk mengejar kemajuan. Gitu kira-kira. Tindakan drastis untuk melompati pagar 2 meter atau 3 meter. Kira-kira kita dikejar serigala barangkali di belakang, itu juga harus kita pikirkan. Nah, ini kan menurut saya sekali lagi ini hal yang memang agak kurang banyak muncul di perbincangan politik kita. Kurang banyak muncul. Seolah politik itu adalah kepemimpinan, seolah kekuasaan saja satu, dan kedua seolah-olah kepemimpinan juga hanya soal like and dislike. Soal elektabilitas saja, soal kuantitatif saja. Menurut saya harus melampaui itu. Bang Zulfan, menurut saya. Nah itu yang kita persoalan kita kan sebenarnya bukan persoalan pilpres saja. Oh bukan. Dalam pileg juga kan itu yang kita harapkan muncul. Harusnya. Tapi ketika pikiran-pikiran seperti ini dibawa dalam kampanye pileg itu nggak laku kan? Tergantung sih mengkomunikasikannya. Saya pernah juga laku ketika saya bawa undang-undang oke. Tapi tergantung mengkomunikasinya memang. Tergantung. Iya. Ya makanya, tapi kan lama-kelamaan kita lihat ya, pada 99 itu kan orang enak sekali kampanye. Nggak pernah dia berpikir saya bawa uang berapa. Tapi begitu 2004 mulai pelan-pelan, itu money politik mulai berperan. Karena apa? Yang masuk menjadi caleg itu bukan lagi politisi dari aktivis. Udah banyak pengusaha, pedagang, pebisnis ya, yang mereka punya banyak uang. Untuk menang, mereka bisa menggunakan itu gitu loh. Terutama setelah 2009 mulai pemilihan suara terbanyak ya, dan kemudian 2014 makin lama makin kental tuh pendekatan makin masif itu ya, kuantitatif itu. Iya, kuantitatif. Iya, makin lama makin banyak. Gitu. Jadi menurut saya
ini juga menjadi alasan kenapa saya ketika diminta untuk nyalon lagi 2019 sebenarnya saya nolak. Karena memang saya sudah 2 periode. Ketiga juga memang lama-lama dengan suara terbanyak ya tadi itu money talks. Yeah. Bukan yang terbaik dari segi kualitas tapi hanya dari segi cuan. Ini yang kemudian makanya PDI Perjuangan kan menginginkan agar proporsional tertutup kan? Tertutup. Ya. Supaya kader yang berbobot, kader bobot lah yang kemudian bisa lolos. Tapi kan kemudian lama-lama jadi ya seperti itu. Saya kan bisa melihat declining bagaimana kualitas percakapan dan di parlemen. Keputusan MK juga tidak kualitatif, kuantitatif kan, karena ada 8 partai yang tidak setuju, makanya dia ikut 8 partai. Nah, itu kalau dia kualitatif pertimbangannya, ya kan, kepentingan Indonesia ke depan, pasti dia mengambil yang walaupun PDIP itu sendiri, bahkan katakanlah tidak ada partai. Bahkan tidak ada partai sekalipun. Kemudian ada judicial review. Ada yang gugat. Ada yang gugat. Satu warga negara misalnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kenapa nggak dikembalikan pada sila keempat, hikmah kebijaksanaan dalam permuatan perwakilan misalnya. Termasuk pemutusan penempatan suara tertinggi, nomor urut. Itu kan juga salah satu bentuk dari hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika menentukan seseorang akan kemungkinan besar jadi karena ditaruh di nomor urut 1 atau 2 misalnya. Seperti itu. Bung, ada nggak masih keinginan ya untuk menggabungkan pasangan antara Prabowo dengan Ganjar? Saya pikir saya di luar kapasitas saya untuk berbicara itu. Nah, ini wacana aja, bukan apa. Keinginan-keinginan itu ada. Keinginan-keinginan itu ada. Dan menurut saya keinginan-keinginan itu nggak boleh dibunuh. Iya. Jadi ketimbang memecah belah kekuatan nasionalis kira-kira gitu. Iya benar. Kenapa tidak bersatu? Kenapa nggak bersatu gitu kan? Kira-kira begitu. Ya. Jadi menurut saya justru ini yang harus dijembatani Pak Bang Sulfan. Harus dijembatani. Karena ada semacam kebuntuan sementara ini ya makanya saya katakan saya mewakafkan diri untuk bisa membangun jembatan. Maka itu harus dibangun jembatan. Untuk bisa membangun jembatan, kamu harus ke seberang. Ya. Harus melihat ke seberang. Apa dibutuhkan di seberang ya? Ya, membutuhkan untuk nyambungkan kan? Apa daya yang harus nyambungkan agar nyambung, ya kan? Soal pada titik mana kemudian terjadi proses transaksi kira-kira begitu. Pada bertemu di titik mana negosiasinya dari katakanlah jembatan 100 meter ketemu di meter ke-20 atau meter 75 itu terserah. Itu seperti pengalaman saya di Aceh dulu. Iya, gimana? Kita mau bangun jembatan, kita cek dulu di seberang itu ada mobil nggak yang pakai mobil. Ternyata tidak ada yang mampu beli mobil. Berarti kita bangun jembatan untuk jalan kaki, dan motor saja. Tidak usah bikin untuk 4 motor. Ya kira-kira seperti itu. Ini bagus, ini pengalaman bagus nih. Ya betul, sangat faktual. Ya. Nah, ini kan seolah-olah katanya, wah ini karena kunjungan ke Prabowo ini Budiman pasti dipecat, dimarahin di ini. Ada nggak sampai sekarang itu? Saya baru baca berita saja bahwa saya katanya akan dipanggil tanggal 15 Agustus. 15 Agustus, lama sekali ya? Ya nggak tahu, mungkin ada pertimbangan. Saya nggak tahu apa faktornya. Mungkin itu persiapan 17 Agustus kali Mas. Iya nggak, bisa jadi. Tapi artinya tanggal 15 Agustus saya katanya akan dipanggil ya. Tapi saya sudah komunikasi dengan Pak Hasto, dengan Pak Bambang Wuryanto, dengan Pak Syukur Nababan dari DPP begitu. Rencana mungkin akan ketemu Mbak Puan juga gitu, kira-kira gitu. Ya hal biasa saya kira ya. Biasa. Dan ngobrol santai-santai justru saja. Menurut saya ya. Ngobrol gini, santai. Mas, kalau saya relax. boleh urun rembuk ya. Justru yang dibilang kader partai itu seperti Mas Budiman ini. Melakukan langkah-langkah, ya kan? Kalau kita tidak bilang ini terobosan, langkah-langkah ataupun kekakuan-kekakuan yang ada di tengah-tengah persoalan politik kita. Tapi Mas kan bukan lakukan itu. Ya, ingat kita Pak Bang Zulfan, sahabat baiknya almarhum Pak Taufik Mas. Ya. Saya juga dekat dengan beliau. Ya, kita tahu kan Pak Taufik seperti apa. Ya kan, beliau mampu menembus batas. Walaupun dalam struktur ya beliau bukan DPP gitu ya. Tapi beliau saya tentu saja tidak sebesar Pak Taufik. Iya. Tapi artinya Pak Taufik willing melakukan itu. Iya. Ya sering disebut gimana sih Pak Taufik, tapi melakukan itu kan. Bang Sulfan lebih punya banyak cerita saya kira. Orang yang nganggap dia kiri sekalipun dan yang menuduh dia kiri sekali itu adalah orang yang sangat kanan, tetapi bisa duduk semeja sama dia, bisa makan, itu luar biasa. Kita membutuhkan figur-figur seperti saya ini. Saya terinspirasi oleh Pak Taufik juga. Nah, kita ini kan tidak bisa sehebat dia, tapi paling tidak kan serpihan trickle down effect. Ada buah-buah pencerahan ketika saya ingat betul Pak Taufik.
ngomong, Bud, kamu harus belajar dari yang menang. Dia bilang gitu. Iya. Itu nasihat yang sangat penting bagi saya. Iya. Itu mengubah kalimat sesingkat dan sesederhana itu bagi orang yang memang sudah jatuh bangun ya dari pengalaman hidupnya. Itu bagi saya kalimat yang sangat bercahaya dan bertenaga. Belajar dari yang menang. Saya artikan belajar juga dari yang kuat. Ya. Sambil berteman dengan yang lemah. Kan begitu. Luar biasa. Saya tuh kalau nangkap dari Mas Taufik itu satu, Julvan, kita harus sharing power. Iya. Power sharing itu harus, nggak bisa. Nggak Kita bisa. tidak bisa tidak mengajak yang lain. Nggak bisa. Makanya kabinet Mbak Mega itu kan hampir semua partai ada di dalamnya. Betul, betul. Mungkin kita mengharapkan ada closing statement dari Bung Budiman. Closing statement saya sederhana saja bahwa Indonesia ini terlalu besar, terlalu beragam. Dan saya merindukan percakapan-percakapan politik yang cerdas, visioner antara mereka yang beragam. Saya kalau waktu ketemu Pak Prabowo, sebenarnya bukan sekali ini, saya pernah ketemu 3 kali sebelumnya. Tapi jarang ya, dalam 23 tahun saya bertemu 4 kali kan gak terlalu sering. Saya merindukan bahwa ada percakapan dari berbagai macam posisi, tapi dengan referensi dan wawasan yang luas. Itu dicontohkan oleh Bung Karno, berdebat dengan Sultan Syahrir, berdebat dengan Muhammad Yamin, dengan Tan Malaka, dengan Bung Hatta, dengan Amir Syarifuddin. Mereka dari partai berbeda, aliran-aliran politik berbeda, tetapi mereka tahu betul bahwa ketika menghadapi kolonialisme mereka harus bersatu. Ya. Kita tidak sedang menghadapi kolonialisme lama, tapi yakinlah kita menghadapi dunia yang sedang berubah melompat di luar imajinasi kita. Dan untuk itu kita harus bersatu dengan visi dan wawasan, bukan bersatu untuk kongko-kongko, bagi-bagi kekayaan. Tetapi tadi itu orang politik bertemu untuk berbagi kekuasaan, itu sah, bukan untuk berbagi kekayaan. Untuk power sharing kan untuk perbaikan, untuk perubahan. Betul. Nah, jadi kalau itu tidak kita lakukan ya. Saya mungkin dikutip Bung Karno sering mengatakan dulu, Samenbundeling van alle revolutionary krachten, penggalangan seluruh kekuatan revolusioner. Ya. Kalau sekarang saya mau terjemahkan, ini semacam Samenbundeling van alle nationalistische krachten, penggalangan seluruh kekuatan-kekuatan nasionalis bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa kita 1 jam berdialog. Oh iya, gak kerasa dengan Bang Zulfan nih kalau ngobrol nih. Gak kerasa nih. Tidak terasa. Saya berpikir tadi baru 40 menit ya. Tapi ternyata sudah 1 jam kita berdialog. Tentu banyak manfaat apa yang disampaikan. Makasih. Kita ini kan kalau pertemuan Bung Budiman dengan Prabowo itu pintu masuk aja. Pintu masuk saja. Dalam dialog kita ini. Tapi jauh yang lebih penting apa yang disampaikan tadi dalam konteks kepentingan bangsa. Dan aktornya bisa siapa saja. Ya. Kebetulan namanya Budiman Sujatmiko dan Pak Prabowo Subianto yang dulu pernah berhadapan. Mungkin di situ agak ada dramanya dikit lah kira-kira. Tapi kalau nggak ada drama hidup kan nggak seru ya. Oke Bung, terima kasih atas kehadiran. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi dari undang saya.